di seluruh dunia selama berabad-abad. Setiap negara memiliki jenis susu yang berbeda. Ada susu sapi, susu domba, susu kambing, susu kuda, susu onta, dan masih banyak lagi. Mereka minum susu karena susu dipercaya memiliki nutrisi yang baik untuk kesehatan dan pertumbuhan. Saat ini, susu sapi adalah susu yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Tahukah kamu, ada banyak jenis sapi di dunia? Ada sapi Bali, Jersey Guernsey, Beef Master, sapi Madura, sapi Friesian Holstein, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya sapi yang ada, kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sapi perah dan sapi pedaging. Untuk sapi perah, sebagian besar adalah jenis Friesian Holstein karena dinilai dari hasil susunya paling baik. Tapi, mulai susu diberikan untuk si pedaging. Untuk menghasilkan susu yang berkualitas, sapi memerlukan makanan yang baik, rumput, dan konsentrat. Tahukah kamu, sapi memiliki 4 urut loh, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan amasum. Rumen, sapi akan mengolah makanan untuk kali yang pertama, menelannya dalam bentuk bolus atau gumpalan-gumpalan, dan masuk ke dalam rumen. Dalam rumen terdapat bakteri dan protista yang mencerna selulosa menjadi karbohidrat yang lebih pendek. Setelah dari retikulum, makanan akan dikeluarkan ke mulut kembali untuk dikunyah lagi agar lebih mudah dicerna. Omasum, makanan kemudian ditelan kembali menuju omasum dan kandungan air dalam makanan akan diserap. Abomasum, makanan kemudian akan masuk ke lambung terakhir sapi, abomasum. Di dalamnya akan terjadi pencernaan secara enzimatis dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh sapi sendiri. Setiap harinya, sapi bisa menghasilkan 20 sampai 40 liter susu loh, atau sama dengan 6.000 liter per tahun. 6.000 liter itu setara dengan berat 2 gajah Asia loh. Apa manfaat minum susu setiap hari? Susu mengandung protein, lemak, kalsium, dan vitamin yang penting untuk pertumbuhan. Protein bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, untuk pembentukan janin, menghasilkan tenaga, dan masih banyak lagi. Kalsium bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang, membuat gigi kuat, melancarkan fungsi otak, dan mencegah tulang keropos. Susu juga mengandung vitamin A dan B12. Jangan salah sangka lemak di susu bermanfaat untuk pertumbuhan, menjadi cadangan energi, dan meningkatkan daya pikir. Hanya pasti, susu rasanya sangat lezat. Pada abad 18 merupakan awal mula masuknya sapi perah berjenis Friesian Holstein yang berasal dari Belanda, tepatnya di provinsi Holland Utara. Dengan bertujuan meningkatkan kualitas sapi perah dan juga karena meningkatnya kebutuhan untuk pemerintahan saat itu akan susu sapi segar. Kemudian sapi-sapi tersebut didistribusikan ke peternak lokal untuk dikembangkan. Sekitar tahun 1900-an, sapi perah Friesian Holstein murni sudah ada di Jawa Barat, tepatnya di Cisarua dan Lamongan, dan kemudian menyebar ke seluruh daerah di Jawa Barat. Pada tahun 2004, harga susu sapi perah sangatlah rendah, menyebabkan menurunnya kesejahteraan para peternak sapi. Terinspirasi dari kondisi tersebut, Pak Bambang Sutandio mendirikan industri pengolahan untuk menarik kondisi segar yang dihasilkan para peternak dengan nama Cimori. Demi meningkatkan kesejahteraan hidup peternak, Cimori berani membayar susu segar dengan harga yang lebih tinggi sehingga membuat para peternak lokal sejahtera dan terus mengembangkan ternaknya menjadi lebih besar lagi. Karena beliau percaya bahwa peternak yang sejahtera akan memberikan kualitas susu yang terbaik. Yang pasti, susu yang diambil adalah susu dari peternakan langsung dan dekat dengan pabrik, sehingga penghasilan Cimori jauh lebih segar dan bermutu. Agar susunya aman dikonsumsi, susu harus diproses terlebih dahulu. Ada 2 proses utama susu, yaitu pasteurisasi
Pasterisasi adalah proses pemanasan susu pada suhu 95 derajat Celcius dan 30 detik untuk membunuh bakteri buruk yang ada di dalam susu. Dan homogenisasi adalah proses menyatukan lemak dalam susu agar tidak memisah dan menangkap kepada susu menggunakan glukosa. Kemudian, susu segar dikemas dan harus disimpan dalam suhu dingin agar kesegaran dan nutrisi susu tetap terjaga. Di ruang laboratorium ini adalah tempat di mana proses uji pencampuran berbagai macam rasa dan fermentasi dari kultur bakteri baik Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Dalam proses fermentasi, kedua bakteri tersebut merubah gula dalam susu menjadi asam laktat. Maka dari itu, rasa yogurt lebih segar dan baik untuk pencernaan. Bagaimana yogurt krim dihasilkan? Susu segar dipasteurisasi pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai suhunya 37 sampai 45 derajat Celcius. Pendinginan tersebut dilakukan dalam wadah tertutup. Setelah suhu mencapai 37 sampai 45 derajat Celcius, maka dilakukan inokulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut sejumlah 50 sampai 60 ml per liter susu. Untuk ditambahkan bakteri baik, pada suhu 42 derajat Celcius dalam keadaan tertutup selama 6 jam. Tahap selanjutnya adalah filtrasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat atau gel dengan bagian yang cair. Bagian yang padat inilah yang siap dikonsumsi. Bagian yang cair berisi bakteri Lactobacillus yang dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar. Setelah itu, bagian yang padat diberi air untuk mengurangi tingkat kepadatan dan akan menjadi yogurt krim. Kemudian, yogurt krim yang sudah siap dikonsumsi dikemas secara higienis dan diperiksa setiap kualitas rasanya dengan teliti. Yogurt yang sudah dikemas kemudian disimpan di refrigerator. Yogurt yang disimpan dalam refrigerator akan stabil atau tahan sampai 1 minggu